Baik, selamat malam teman-teman semua seluruh WNI di Hong Kong dan Makau. Selamat datang kembali di Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan KJRI Hong Kong. Perkenalkan, saya Anggi, Kompol Anggi, Konsul Kepolisian KJRI yang baru. Untuk malam ini saya diberikan amanah untuk memoderatori acara pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman yang menyaksikan sudah nge-like dan follow laman Facebooknya KJRI Hong Kong serta media sosial KJRI Hong Kong yang lainnya, baik di Instagram, Twitter, dan juga YouTube, untuk mendapatkan informasi terkini dan bermanfaat bagi seluruh WNI yang ada di Hong Kong maupun Makau. Oke, terus kami juga mengundang teman-teman untuk ngobrol sama kami baik di kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di nomor dicatat ya 94001506. Saya ulangi 94001506 dan akan dipilih dua penanya yang akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Selanjutnya untuk teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan diharap menyebutkan nama dan juga pertanyaannya. Jadi jangan dipisah ya, teman-teman. Kemudian dari episode Ngopi Instan sebelumnya sudah terpilih dua orang penanya, yaitu Saudari Neni Suryani dan Saudari Hani Muflihah. Selamat ya dan terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian malam ini teman-teman pasti udah tahu semua apa yang menjadi tema kita, yaitu adalah kenali jeratan penipuan modus asmara. Waduh, serem banget judulnya. Dan teman-teman pasti sebelumnya juga pernah mendengar istilah romance scam ataupun berbagai modus penipuan lain yang memanfaatkan teknologi sebagai medianya. Kerap terjadi penipuan yang menjadikan teman-teman PMI sebagai sasaran. Sayangnya, kejahatan tersebut sangat sulit diungkap karena pelakunya bisa berada di mana saja dan menggunakan identitas siapa saja. Nah, malam ini saya akan mendatangkan senior saya, kakak kelas saya waktu di Akademi Kepolisian, yaitu Kompol Toto. Selamat malam, Bapak Kompol Toto. Selamat malam, Ibu Anggi. Assalamualaikum. Siap. Apa kabar nih, Pak Toto? Baik, Ibu Anggi. Ibu Luar Anggi apa kabar biasa. di Hong Kong? Siap. Alhamdulillah teman-teman, Pak Toto berkenan menyempatkan di waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Setelah ini Pak Toto langsung cus terbang ke suatu negara di kawasan jauh di sana untuk melaksanakan tugasnya. Tapi malam ini menyempatkan diri untuk berbagi pengetahuannya, pengalamannya di Tipit Cyber Baris Krim Polri. Langsung aja ya Pak Toto, izin dipersilahkan menyampaikan pengalaman, cerita-cerita dan arahannya buat kita semua nih. Monggo, Pak Toto. Baik, ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong, kami ucapkan selamat malam dari Jakarta. Kita selisih 1 jam. Di Jakarta masih pukul 8 malam. Pada kesempatan malam hari ini, saya diminta oleh Ibu Anggi ya untuk mengisi materi atau memberikan informasi kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong, khususnya rekan-rekan yang bekerja di wilayah Hong Kong dan Makau. Sebagaimana pemberitahuan yang saya terima, malam hari ini kita akan mengambil tema tentang penipuan berkedok asmara secara online. Namun nanti sebelum kita masuk ke situ, saya akan sedikit menyampaikan dulu apa yang dimaksud dengan penipuan online. Ada sedikit slide yang saya sudah siapkan, jadi biar kita ngobrolnya
garing, jadi kita tampilkan slide yang sudah saya siapkan. Apakah sudah muncul, Ibu Anggi, Ibu Elvania, Bu Elvian? Sudah muncul ya? Sudah Pak, silakan. Sudah. Baik, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan suatu informasi atau paparan, yaitu tentang tindak pidana penipuan online. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Kompol Totok Budi Sanjoyo. Saya berdinas di Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Jadi di Bareskrim Polri ini mempunyai direktorat sendiri yang khusus menangani tentang kejahatan cyber. Banyak sekali jenis kejahatan cyber, namun malam hari ini hanya akan saya sampaikan tentang penipuan secara online. Apa sih penipuan secara online itu? Penipuan secara online adalah perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, dan juga dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan lainnya. Jadi di sini pasti dia menggunakan, hampir dipastikan dia menggunakan nama palsu, keadaan palsu, dan juga rangkaian kebohongan lainnya. Sehingga menggerakkan orang untuk menyerahkan barang atau uang atau sesuatu kepadanya, yang akhirnya mengakibatkan kerugian dalam sebuah transaksi elektronik atau sebuah komunikasi antara si A, si B maupun dengan si C. Apa yang dimaksud dengan nama palsu dan keadaan palsu? Yaitu pelaku mengaku-ngaku, bisa jadi dia sebagai karyawan bank, bisa mengaku bahkan sebagai polisi atau penegak hukum lainnya, atau bahkan sebagai pejabat pemerintah, sebagai artis, dan lain-lain. Dia bisa berubah menjadi apa saja, karena identitas di dunia maya sulit untuk kita verifikasi. Ini yang kita maksud dengan nama palsu dan keadaan palsu. Yang kemudian adalah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Yang dia gunakan adalah bagaimana dia melakukan penipuan, menginformasikan, misalkan, selamat Anda mendapatkan hadiah bla bla bla, mendapatkan undian dari suatu perusahaan, atau menawarkan suatu investasi bodong, misalkan, silahkan kalau setor 1 juta dalam waktu 2 minggu atau 14 hari akan menjadi 2 juta. Ini rangkaian kebohongan. Sebenarnya kalau kita logika, kita sadar, kita dalam kondisi dalam kondisi yang sadar, maka pasti akan berpikir, mana ada sih hanya dengan modal sekian dalam waktu dekat menjadi sekian, atau mana ada sih saya nggak merasa ikut undian kok bisa saja dapat undian. Nah, ini tadi yang kita maksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Kejadian seperti ini kalau kita total, ya ini total yang dilaporkan, belum tentu ini sebuah fenomena gunung es, jadi bisa saja lebih. Yang dilaporkan di Cyber Bareskrim dari tahun 2018, coba saya kompulir, ada sekitar 1.700 kasus selama setahun. Jadi kalau dibagi 12, dalam sebulan hampir ada 120 kasus. Sehari berarti kurang lebih ada 4 kasus dilaporkan. Sedangkan untuk penyelesaiannya, crime clearance itu sekitar 1.300 atau 75%. Sisanya 25% masih belum bisa diselesaikan, menjadi tunggakan. Kemudian di 2019 ada sekitar 1.600, bisa diselesaikan hanya 900 atau 56%. Kemudian berikutnya di tahun 2020 ada menurun dia menjadi 1.300-an. Mungkin karena awal-awal COVID ya, orang COVID, jadi akhirnya nggak sempat main HP mungkin karena sakit. Tapi penyelesaian kita juga menurun, hanya 54%. Nanti akan saya bahas kenapa penyelesaiannya tidak bisa maksimal. Kemudian terakhir di tahun 2021 kembali meningkat, yaitu menjadi 1.500-an. Dengan penyelesaian yaitu 1.000 kasus, atau meningkat 66%. Kemudian kita kembali ke jenis-jenis penipuan. Bagaimana sih mereka menipunya? Mereka pasti menipu melalui media sosial atau melalui nomor telepon, SMS atau WhatsApp.
Mereka akan mengirimkan SMS, WhatsApp yang berisi hal-hal yang tadi saya sampaikan, yaitu rangkaian kebohongan, hal-hal yang tidak benar. Kemudian dia melakukan penipuan dengan panggilan HP. Tiba-tiba HP kita bunyi, tidak ada nomor kontak di dalamnya, hanya muncul nomor. Ya, kita angkat karena kita berpikir mungkin ini teman yang nomornya baru dan sebagainya. Ketika kita angkat, tiba-tiba dia ngaku-ngaku, apa kabar? Ini aku, ini si A si B. Ingat nggak sama aku? Yang ujung-ujungnya karena kita dalam kondisi mungkin sedang santai atau mungkin tidak ada kesibukan, akhirnya oh iya siapa ya? Oh ya udah salam kenal. Akhirnya diterima perkenalan yang hanya by phone, tidak tahu siapa, hanya dengan suara diterima. Kemudian dia meminta mungkin dia akan meminta OTP atau one time password atau suatu SMS yang dikirimkan ke nomor kita yang penggunaannya hanya sekali, yang sebenarnya itu tidak boleh dikasihkan ke orang. Ada juga dia melakukan penipuan melalui akun media sosial. Banyak sekali ya yang bisa digunakan, ada menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Ini sangat sering terjadi. Karena apa? Karena untuk membuat sebuah akun media sosial kita ketahui sangat mudah dan sangat bisa merubah yang dari laki-laki bisa mengaku perempuan, perempuan bisa mengaku laki-laki, tinggal di Indonesia mengaku tinggal di Hong Kong, atau sebaliknya, yang tidak bisa kita verifikasi. Dia masang foto orang lain, yang kemudian dia akui sebagai dia posting kegiatan dia sehari-hari yang padahal itu palsu, sama sekali tidak mencerminkan dia. Ini dia menggunakan akun media sosial. Kemudian juga menggunakan akun jual beli online atau e-commerce. Contohnya di misalkan Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Mereka membuat toko, misalkan toko baju A. Padahal dia tidak ada toko baju A itu. Link yang ada di situ semuanya palsu, gambar-gambar itu tidak ada. Begitu orang transfer, hilang. Kemudian akun itu akan dihapus. Kemudian menggunakan website. Menggunakan website ini pelaku lebih serius dalam melakukan upaya penipuannya. Kenapa? Dia sampai membuat sebuah website supaya orang tertipu. Contohnya gimana? Misalkan dia membuat website www.klikbca.com yang mirip, yang harusnya itu dotnya hanya satu, dia bikin dua. Tapi orang nggak ngeh, sehingga ketika orang buka, kadang dia masuknya ke website tersebut. Sehingga orang masukkan email password, username password, dia kebaca sama orangnya, sama pelakunya. Yang berikutnya, penipuan dengan modus investasi dengan menggunakan aplikasi. Kita akan diberikan setelah berkenalan tadi, kemudian akan diberikan suatu link. Di-downloadlah link tersebut, kemudian kita memasukkan akun, memasukkan nomor rekening, identitas, kemudian kita disuruh ikut investasi dan seterusnya. Itu contoh-contoh bagaimana mereka menjerat kita supaya tertipu ya. Tadi ada menggunakan telepon, SMS, WA, akun media sosial, dan lain sebagainya. Apa kemudian ciri-ciri penipuan online ini? Kalau boleh saya sampaikan adalah bahwa mereka, pelaku ini biasanya meminta bahwa setelah kita diinfokan kita sebagai pemenang, akan meminta untuk melakukan pengiriman uang atau transfer dengan alasan sebagai mungkin sebagai pajak dari penerimaan hadiah tersebut, atau untuk alasan membayar mengurus, misalkan mendapatkan kendaraan untuk mengurus pengurusan STNK di kepolisian atau surat-surat lain di instansi terkait. Modusnya adalah kita belum dapat hadiah, tapi justru harus mengirimkan uang. Nah ini ciri yang harus diperhatikan, namanya kita dapat hadiah ya dapat dulu dong, kan seperti itu. Kemudian biasanya ini ya memang tidak seharusnya, tapi biasanya mereka akan melakukan di hari-hari menjelang weekend. Hari Rabu, Kamis, Jumat. Gitu. Kenapa? Karena ketika dia dapat korbannya, dia transfer di hari Jumat, begitu korban mungkin sesaat kemudian atau sejam, 2 jam kemudian sadar, dia nggak sempat datang ke bank, sudah tutup banknya. Sehingga rekeningnya nggak bisa diblok. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian dia juga akan menawarkan harga atau barang itu jauh di harga pasar. Jadi jangan mudah tergiur ketika orang dijual sebuah handphone iPhone 13 Pro, harganya yang pasarannya 25 juta rupiah, dia tawarkan hanya 17 juta misalkan.
Dan ini hampir tidak mungkin, mana ada handphone baru iPhone seharga demikian. Atau barang lain yang kira-kira terlalu murah atau jauh sekali dari harga pasar. Atau bisa juga ditawarkan dengan modus lelang. Seperti lelang mobil, lelang kendaraan, yang jauh dari harga pasaran. Yang berikutnya adalah ciri-cirinya mereka menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu singkat. Seperti tadi saya contohkan, kalau kita invest 1 juta, dalam waktu 2 minggu saja hanya menjadi 2 juta. Ini kan sangat menggiurkan ya. Kita, wah, oh iya saya punya 2 juta, pasang 2 juta, biar dapat 4 juta dalam 2 minggu. Nah ini harus kita sadari, ini adalah ciri-ciri penipuan. Kalau ada hal-hal yang seperti ini, kita harus waspada, hati-hati, gunakan logika, tanya teman kiri kanan, supaya kita tidak menjadi korban penipuan. Nah, berikutnya apa sih faktor-faktor orang yang berpotensi menjadi korban penipuan? Secara umum ya, yang paling gampang untuk membuat seseorang menjadi target penipuan online adalah dengan cara mempengaruhi situasi kebatinan atau perasaan atau psikologi seseorang tersebut. Yaitu dengan cara apa? Satu, dia membuat seseorang itu sangat senang, sangat gembira atau bahagia berlebihan. Contohnya apa? Misalkan tiba-tiba berkenalan di Facebook atau Instagram dengan artis terkenal. Nah, kan pasti senang banget itu. Begitu senang banget, kemudian dia nge-like ini apa yang dikatakan artis tersebut, dia ikutin, dia turutin. Coba kamu begini begitu, dia nurut saja. Atau yang kedua, sebaliknya, membuat seseorang itu bersedih atau panik atau galau berlebihan. Misalkan nih contohnya ya di telepon, halo selamat malam Ibu, saya mau menginfokan putra Ibu atau saudara Ibu, orang tua Ibu mengalami kecelakaan sekarang di rumah sakit, harus segera operasi begini begitu. Atau mungkin menghubungi, halo Bu, saudara Ibu ada di kantor polisi karena terlibat narkoba. Ini orang kaget. Akhirnya dia cepat harus transfer, kalau enggak ini akan ditangkap, akan dioperasi, meninggal dan sebagainya. Nah, ini tadi akibat dari rasa senang atau sedih yang berlebihan, sehingga kita tidak bisa berpikir secara logis, tidak bisa menggunakan logika dengan baik, tidak bisa melakukan berpikir untuk cross-check kebenaran informasi yang disampaikan oleh pelaku. Nah, ini yang harus kita waspadai kalau ada yang menghubungi hal-hal yang demikian, yang membuat kita senang sekali atau sedih sekali, kita harus hati-hati. Berikutnya, bagaimana cara mengantisipasi agar terhindar dari korban penipuan online tersebut? Yang pertama, kita tentu akan mencari dan menghubungi call center, misalkan dia mengatasnamakan dari suatu perusahaan atau bank, kita coba cari, kita googling dong, browsing, kita tracing, apa sih ini tadi, dari mana ya? Oh kok mengaku dari PT Gajah Tunggal misalkan, atau PT X misalkan. Nah kita cari apa PT X ini, betul nggak dia sedang mengadakan suatu mungkin suatu lelang dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan mau mengikuti perintah. Ya, walaupun kita mungkin senang sekali atau sedih, ya jangan mau asal mengikuti perintah, lakukan pengecekan. Kita disuruh transfer, dikasih nomor rekening, coba ngobrol dulu sama teman sebelah kamar atau teman main atau teman di grup, sampaikan bahwa kok aku dapat begini ya, biar apa rekan-rekan bisa menjadi memberikan masukan. Yang berikutnya, jangan pernah kita memberikan informasi diri kita, data pribadi kita, khususnya data keuangan ya, ada buku rekening, nomor ATM, itu identitas, ya jangan diberikan kepada orang lain, karena itu adalah privasi kita. Jangan mau juga dipinjam nomor rekeningnya untuk transfer, kecuali memang itu kawan dekat, teman dekat, tujuannya jelas, jumlahnya tidak berlebihan, hal yang wajar. Misalkan teman pinjam, aku mau terima transferan nih 5 miliar. Nah, tentunya kita harus kok sampai 5 miliar, emang dari mana? Harus berpikir gitu, jangan kemudian nanti kamu tak kasih 5 juta, mau. Padahal ternyata akhirnya ternyata itu adalah kejahatan. Berikutnya kita masuk kepada yang namanya romance scam. Kalau tadi kita secara umum masih penipuan online secara umum, saya lebih spesifik kepada romance scam. Apa sih romance scam? Yaitu penipuan online yang berkedok hubungan asmara dengan menyangkutkan rasa kasih sayang atau perasaan cinta. Nah, ini orang sama kan tadi sebenarnya, yaitu membuat orang berbunga-bunga, bahagia yang berlebihan. Dengan apa? Yaitu tadi, dengan menyentuh perasaannya, membuat nyaman, akhirnya tumbuh rasa kasih sayang,
akhirnya disuruh apa saja dia nurut. Ini sering terjadi, adanya tren seperti ini adalah karena orang lebih banyak bermain di media sosial, menjalin hubungan, bahkan mencari pasangan, mencari teman, atau bahkan hidupnya di media sosial. Sehari-hari dia tidak bisa lepas HP, tidak bisa lepas dari Facebook, tidak lepas dari Instagram. Nah ini akhirnya apa? Dia lama-lama bertemannya di media sosial. Oh ada si kenal si A, si B, si C. Kemudian ketika orang korban tersebut terlanjur dimabuk cinta dengan mungkin kata-kata I love you, dijanjikan dinikahi, dijanjikan yang lain-lain yang manis-manis ya, dipanggil baby, dipanggil sayang ya, akhirnya mudah untuk dimanipulasi ya, mudah sekali untuk dimanipulasi. Sehingga akhirnya apa? Korban menderita kerugian baik secara material maupun imaterial. Yang berikutnya adalah tanda-tanda orang terkena romance scam atau tanda-tanda sebuah penipuan online yang menggunakan perasaan sayang tadi. Biasanya dia akan cepat menyatakan cinta atau pura-pura, oh kamu cantik ya, kamu seperti orang yang aku sayangi dan bagaimana bla bla bla. Akhirnya dia kemudian, apakah kamu mau menjadi teman dekat saya, pacar saya, bahkan menikah dan langsung menyatakan menikah dan sebagainya. Ini biasanya memang menjurusnya itu yang digunakan. Dia nggak mau basa-basi lama-lama, langsung saja, oh kamu mau nggak sama aku? Nah, karena korban ini sudah terlanjur terkesima, ya terkesima, akhirnya dia mau. Yang berikutnya sering menyatakan kebohongan. Misalkan dia aku sering loh pergi ke luar negeri, aku sedang sekolah di sini, aku sedang berusaha punya perusahaan ini mengembangkan bagi bla bla bla, yang intinya apa? Untuk menarik korban. Yang berikutnya tidak pernah, nah ini yang paling penting nih, kita ngobrol sama orang itu kan harus lihat wajah ya, lihat muka. Dia pasti tidak pernah mau diajak video call. Kalau toh dia mau, pasti tidak lebih dari 3 atau 5 detik. Itu pun ya, pasti kameranya diarahkan ke layar yang lain, apakah ke handphone lain atau ke laptop lain atau ke komputer lain, sehingga seolah-olah itu orangnya, padahal itu komputer atau bukan orang yang nyata. Kemudian dia akan bilang mati dengan alasan jaringan, sinyal, atau lagi sibuk, di sini rame nggak enak. Intinya apa? Intinya tidak mau diajak video call. Kenapa? Karena kenyataan orang yang video call nanti pasti berbeda dengan profil yang sebelumnya disampaikan. Itu. Yang berikutnya adalah dia tidak ragu tuh untuk meminta bantuan finansial. Misalkan setelah deket pastinya ya, sayang aku lagi nggak bisa nih, ATM-ku ketelen. Boleh nggak aku dibayar ini dulu, kirimin ini dulu, membayar tagihanku ini dulu. Alasan, ada saja alasan. Sayang aku lagi di rumah sakit nih, aku kena limit harus transfer hanya 20 juta. Boleh nggak bantu dulu 5 juta. Nah seperti itu dia, dengan berbagai alasan. Yang kemudian berikutnya adalah dia mulai berani mengintimidasi. Kalau kita udah terjerat, dia berani mengintimidasi. Kamu nggak usah cerita-cerita sama keluargamu, nggak usah cerita sama temanmu. Kamu percaya sama aku nggak sih? Kan kita udah mau menikah, bla bla. Akhirnya ya nurut saja, seperti orang dihipnotis. Sebelum saya masuk ke contoh kasus, Bu Anggi ini kan nggak terlalu cepat ya? All well Pak, luar Oke, biasa. Saya nyimak. baik. Saya lanjutkan. Saya langsung ke contoh kasus. Tapi tentunya karena kasus itu bersifat rahasia, dalam proses penyidikan saya tidak mendetailkan secara jelas untuk identitas. Contoh kasus yang pertama adalah seorang korban perempuan. Nah ini saya garis bawahi perempuan. Saya bold, saya besarin, saya garis bawah. Kenapa? Karena 99.9%, 99,99% korbannya pasti perempuan. Pasti perempuan. Nyaris tidak ada korban laki-laki. Dalam sejarah saya menangani kasus seperti ini, pasti korbannya perempuan. Nggak tahu nih apa, atau mungkin memang sudah perempuan itu mudah dibohongin kali ya Bang Anggi ya. Mudah sekali dengan kata-kata yang merayu akhirnya nurut gitu ya. Oh gitu ya. Kalau Pak Toto mudah membohongi atau mudah dibohongi nih? Loh. Waduh, kok jadi begitu nih? Siap, Oke, siap. saya lanjutkan ya. Nah ini korban perempuan
kita sebut dia bernama Y, dari negara X. Nanti kalau saya sebutkan kan jangan ya, kita pakai nama Y dari negara X. Baru berusia 21 tahun, ya mungkin lagi senang-senangnya dekat dengan lawan jenis ya. Dia kemudian berteman dengan pelaku secara online melalui akun Instagram. Dia di DM nih, DM dari seseorang yang bernama Z, mengaku laki-laki tentunya. Dengan nomor, nah ini satu lagi, nomornya pasti nomor luar negeri nih seringnya. Kalau dia kita di Indonesia, pelakunya pakai nomor luar Indonesia. Kalau korban di Hong Kong, biasanya dia pakai nomor luar Hong Kong. Kemudian karena di DM, oh siapa, kenal dari mana, pasti kita kepo dong, siapa sih ini, dibuka profilnya, picture-nya, kemudian dilihat postingannya, sengaja tidak di private, dan postingannya banyak memang, lebih mungkin dari 50 postingan, dicari paling bawah, oh memang betul nih, bahkan itu mulai dari dia awal kuliah di posting, kemudian dia awal kerja, dia cerita, kemudian dia mungkin lagi kemana, jadi seolah-olah runut itu, akun itu seolah-olah akhirnya kita terbawa bahwa itu benar, itu oh iya ya, ini si Z bener ya, dia seorang dokter, dulu dia kuliah di kedokteran, praktek, oh ini sama temennya, oh ini dia lagi operasi, oh hari ini dia lagi ada workshop, ada dan sebagainya. Jadi orang oh yakin, percaya, padahal memang itu disengaja sedemikian rupa, diciptakan, dikreasikan, dimanipulasi supaya kita percaya. Sehingga akhirnya setelah percaya apa? Akhirnya dia dekat. Oh iya, kamu dokter ya. Kita sudah terbuai dulu nih. Wah, aku punya teman dokter nih. Aku punya teman polisi nih. Karena profilnya gambarnya persis cerita ini nih. Akhirnya apa? Kita mau ikut. Nah, dalam hal kasus ini adalah dia kemudian menginformasikan bahwa kamu kalau mau ikut undian, kamu bisa menang nih. Dikasih tahu sebenarnya kamu coba ikut undian ini. Siapa tahu kamu menang, kamu hoki. Betul, dia ikut. Coba deh 1 juta aja ikut. Betul, ternyata dia menang, dapat 2 juta. Seneng dong. Coba 15 juta, dia pasang 15 juta. Ya kan? Betul, menang lagi 30 juta. Tapi begitu dia pasang besar, dia transfer yang banyak, udah nggak bisa lagi. Atau kemudian dia tiba-tiba, kamu mau nggak dapat yang lebih banyak? Tapi nggak bisa lewat kamu, harus lewat aku karena aku orang dalam, aku udah lama bla bla, dengan alasan itu transfer ke aku, nanti aku yang pasangin, aku yang ikut undian. Iya percaya, karena apa? Karena itu tadi sudah terbuai, udah ada rasa sayang, akhirnya percaya. Dan akhirnya transfer. Ketika udah mulai meragukan, baru dia sadar, waduh, uangnya tidak dikembalikan, pelaku susah dihubungi, baru dia menyadari bahwa ternyata saya korban penipuan dan lapor ke polisi. Itu contoh yang pertama tadi ya. Yang kedua, ini lagi-lagi nih korbannya perempuan. Usianya sudah cukup ini nih, cukup matang nih sebenarnya, 32 tahun. Jadi seharusnya secara nalar berpikir, secara kalau dibilang orang makan asam garam kehidupan udah cukup lah ya 32 tahun itu. Seharusnya bisa berpikir dan kemungkinan mungkin sudah menikah atau mungkin pernah menikah. Jadi sudah bukan lagi yang ABG lah, sudah matang. Kita pakai inisial lagi Y dari negara X. Sama, dia berteman dari Instagram dan mostly ini Instagram nih. Facebook sudah nggak lagi nih kalau di Indonesia. Ini kasus ya, contoh yang di Indonesia. Rata-rata sekarang dari Instagram karena apa? Instagram mudah sekali kan, di DM bisa. Kalau Facebook kan kadang agak ya memang sih mudah, tapi trennya di Indonesia mulai menggunakan Instagram. Nah dia di DM nih sama pelaku berinisial D. Sama pelaku ini dia postingannya waktu itu adalah seorang pilot dari British Airlines di UK sana, di London, di Inggris. Nah, begitu dia buka postingannya, oh benar dia lagi latihan terbang, ada videonya dia terbang, padahal itu bukan dia, orang lain, entah dia dapat dari mana, dia susun sedemikian rupa sehingga meyakinkan bahwa oh iya, ini adalah benar-benar si D yang pilot British Airlines. Karena apa? Dia tampilkan juga mungkin pas dia berdiri di sebuah pesawat British Airways seperti itu. Yang kemudian apa? Sayang, aku suka sama kamu. Akhirnya panggilannya menjadi honey, baby, I love you dan lain sebagainya. Yang akhir ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya dia pasti akan cerita, sayang, aku lagi ini begini. Boleh nggak yang bantu ini? Akhirnya dia mau.
transfer uang sejumlah di sini $10.620 atau kalau dirupiahkan di Indonesia 114 jutaan. Dia nggak sadar nih, baru sadar ketika kemudian pelaku minta lagi ditransfer dengan alasan saya yang ternyata kurang begini begitu. Setelah berikutnya kedua, ketiga, dia barulah sadar, dia cerita ke teman. Kok aku gini ya? Oh itu kamu kena penipuan tuh. Udah, akhirnya baru lapor polisi. Nah, dari dua contoh kasus tadi ada kesamaan, yaitu apa? Korban sama-sama perempuan. Yang kedua, sama-sama dari akun online, dalam hal ini Instagram, yang tidak bisa diverifikasi. Dan ketika kita verifikasi pun, karena kita sudah merasa seneng, nyaman, wah gue punya temenan dokter nih, punya teman polisi nih, punya teman artis atau pejabat A, B, C. Akhirnya apa? Nurut saja. Oh ya, aku lagi piket, Beb. Aku lagi jaga, aku lagi operasi nanti dulu ya. Bla bla bla, dia percaya. Ya akhirnya itu tadi, mau menuruti semua keinginan pelaku. Yang berikutnya nih, apa sih yang akan kita jerat kepada pelaku ini? Kalau dalam Undang-Undang ITE di Indonesia, maka pelaku yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan tadi, yang mengakibatkan kerugian konsumen, atau akan dijerat dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana transfer dana. Apa maksudnya transfer dana? Ya karena dia pasti akan medianya pasti dengan transfer uang. Medianya transfer dana. Ada undang-undang transfer dana di Indonesia. Kemudian yang terakhir kita kenakan pasal penipuan. Kalau KUHP. Karena kita ada yang secara online, kita backup dengan yang KUHP-nya. Tapi insya Allah dengan online-nya ini dengan ancaman yang lebih tinggi, biasanya ya memang online ya. Jadi tapi tetap kita backup dengan pasal utama KUHP yaitu 378. Jadi yang pertama kita akan gunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Siapa yang di dunia maya menyebarkan berita bohong, menyebabkan dan merugikan konsumen, dia kena pasal 28 ayat 1. Pasalnya itu 28 ayat 1, yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Kita lapis dengan pencucian uang. Kenapa ada muncul pencucian uang? Karena uang itu ditransfer ke rekening A. Biasanya dari rekening A akan ditransfer lagi ke rekening B. Kemudian di layering lagi ke rekening C. Baru di rekening C digunakan untuk belanja, untuk bayar listrik, untuk beli dan lain sebagainya. Itu tadi, pencucian uang itu namanya pencucian uang. Karena apa? Biar seolah-olah sudah tidak dari hasil kejahatan. Kemudian undang-undang transfer dana, yaitu apa? Menggunakan rekening orang lain untuk keperluan pribadinya, padahal nggak boleh kan tentunya. Yang terakhir adalah penipuan tadi. Ini nih yang penting ini, kendala yang tadi berkaitan dengan jumlah penyelesaian kasus yang kenapa hanya 70%, kemudian menurun menjadi 66%, kemudian menurun lagi dari 54, kemudian bisa naik lagi. Kenapa nggak bisa 100% sih? Kendalanya apa? Yang pertama, seperti tadi sudah saya sampaikan, data identitas tentang pelaku yang sebenarnya adalah sangat minim. Ya, datanya sangat minim. Kenapa sangat minim? Karena begitu dilaporkan, misalkan akun Instagram ABCD, begitu kita buka akunnya, dia didaftar dengan nomor asing. Kalau toh didaftar dengan nomor Indonesia, ketika kita cek, ternyata didaftarkan dengan NIK atau identitas orang lain. Ternyata itu punyanya, mohon maaf, seorang di pinggir desa, di kampung yang nulis saja nggak bisa, baca aja nggak bisa. Ya, hanya dipakai datanya untuk apa? Untuk daftar nomor telepon tadi. Itu pun seandainya kita dapat, tapi mostly kebanyakan mereka menggunakan nomor asing nih. Sehingga sulit kita lacak, karena kalau udah menggunakan nomor asing kan kita nggak bisa, lacaknya sulit. Harus prosesnya panjang. Yang kedua, tadi pelaku menggunakan nomor luar negeri nih. Sudah ya, pelaku menggunakan nomor luar negeri. Yang berikutnya, pelaku menggunakan rekening bank orang lain atau istilahnya layering. Kalau dalam bahasa pencucian uangnya layering. Jadi dia memakai layer-layer, lapis-lapis. Tidak langsung nih kalau ditransfer ke rekeningnya Bu Anggi, ya kita tinggal cek aja, oh Bu Anggi alamatnya di sini, didatengin. Oh, Bu, Ibu transaksi nih ada segini nih. Lah, enggak. Nah,
Nggak mungkin kan langsung seperti itu, pasti memakai rekeningnya si A dulu, si B dulu, si C dulu. Itu yang menyulitkan, kendalanya itu tadi. Yang berikutnya, akun media sosial maupun nomor telepon dan identitas lain tiba-tiba raib atau dihapus. Udah nggak ada lagi. Mau kemana coba nyarinya? Kan nggak tahu. Itulah dunia maya. Karena apa? Alamatnya bisa di mana saja. Bisa di, bahkan bukan tidak mungkin ternyata pelakunya cuma tetangga saja. Ibaratnya seperti itu. Tapi juga bukan tidak mungkin pelakunya jauh ribuan kilometer di sana dari negara lain. Dan tiba-tiba hilang raib. Mau nyari mana coba? Kan nggak bisa. Tapi kalau di Indonesia alamatnya di sini, kita kenal, oh itu SD-nya di sini, SMP-nya di sini, orang alamatnya ini. Raib tinggal kita cari aja, kita temuin orang tuanya. Pasti dia balik kan. Berikutnya ini dari sisi pelaku ya, dia pintar sekali menyembunyikan identitas. Dari sisi korban, ya dari sisi korban, saking kesalnya dia kemudian menghapus semua bukti percakapan. Justru dari awal kenalannya, namamu siapa? Aku di sini, aku kerja di sini. Oh iya nih, aku umurnya sekian ini sekian. Saking kesalnya dia dihapus, di-delete. Buktinya apa dong? Datang ke polisi cuman cerita, nggak ada bukti, kan susah. Nah ini rekan-rekan tolong diingat nih. Tapi jangan sampai lah ya, jangan sampai jadi korban. Tapi kalau amit-amit jadi korban, jangan dihapus buktinya supaya tidak menyulitkan kita. Yang berikutnya dari sisi korban adalah malu untuk bercerita atau lapor ke polisi. Ah malu, akhirnya cuma cerita ke teman dekat. Ya udahlah, biarin, ya udahlah. Akhirnya ya udah, nggak dilaporkan. Tips cara menghindari supaya tidak menjadi korban penipuan. Yang pertama, jangan bereaksi berlebihan atau gembira berlebihan ketika kita berkenalan dengan seseorang yang mengaku di dunia maya tentunya ya. Kalau ketemu langsung beda ya. Mungkin lagi jalan-jalan di Victoria Street, ketemu kenalan itu beda cerita. Tapi kalau di dunia maya, dia mengaku atau memasang foto artis, orang terkenal, pejabat, dokter, polisi, dan lain-lain, ya jangan mudah percaya. Ya nggak apa-apa, silahkan berteman boleh, tetapi jangan bereaksi berlebihan. Wallace, santai, cek aja dulu. Oh ya, oke, ya, makasih ya udah kenal, udah seperti itu aja. Sambil kita stalking dia, ini bener nggak sih seperti itu. Yang kedua, jalin komunikasi biasa, ya, jalin komunikasi biasa aja. Jangan kemudian kita menunjukkan, wah kamu ini ya, kamu seorang pejabat ya, wah kamu polisi ya, kamu bisa bantu aku. Jangan tunjukin seperti itu, karena itu akan dimanipulasi untuk kita mudah dimanipulasi dia. Caranya gimana ya? Kita googling dong, kita cerita dong ke teman. Aku tadi kenalan loh di medsos ini, itu si Ariel Noah di Instagram mau kenalan sama aku. Dan pasti temennya apa coba komentar temennya? Pasti dia akan ngatain, nggak mungkin lah, mana mungkin Ariel Noah mau temenan sama kamu. Kan pasti kita akhirnya nggak jadi kan. Oh iya ya, akhirnya kamu beneran Ariel bukan sih? Akhirnya kan akan muncul gitu kan. Nah ini cerita ke teman, jangan nggak cerita. Jangan cuma main sendiri, ini sendiri, transfer, tiba-tiba cerita udah rugi 100 juta. Percuma kan? Kemudian berikutnya, jangan kaget atau sedih ketika berlebihan ketika menerima telepon atau WA atau DM yang menginformasikan tadi ya, sama seperti tadi ada keluarga kecelakaan, keluarga ditangkap polisi, keluarga hilang dan sebagainya. Oh, langsung coba cek ke family yang lain, ke teman yang lain yang kira-kira kenal. Bener nggak sih si A lagi ditangkap polisi? Bener nggak sih si A lagi kecelakaan? Cari, cross check. Yang berikutnya nih bisa dilakukan oleh masing-masing orang, yaitu apa? Pertebal iman dan tumbuhkan keyakinan diri bahwa kita jauh-jauh kerja di negeri orang, jauh-jauh meninggalkan keluarga, harus bisa menjaga diri dari segala hal. Kalau biasanya mengingatkannya, ingat keluarga menunggu di kampung halaman. Entah itu orang tua, entah itu kakak, adik, suami, istri, saudara. Ingat terus yang di rumah, bahwa kita jauh-jauh mencari nafkah negeri orang adalah untuk keluarga di rumah, kampung halaman di rumah. Jangan sampai diberikan ke orang lain. Ya. Ternyata kita sudah sampai di penghujung terakhir, yaitu sekian dan terima kasih Bu Anggi. Karena kalau saya terlalu lama ngomong juga nanti dengerinnya apa sih ini, lebih baik enggak, kita semua seneng kok dengernya. Teman-teman ada yang mau kasih pertanyaan nggak nih?
Ada pertanyaan? Atau gimana nih? Saya ngecek pertanyaan yang masuk. Eh, ada 4 ya? Saya lihatnya di mana? Oh, oke. Oke, silakan admin pertanyaannya ditampilkan biar kita sama-sama lihat. Oke, saya bacakan. Ini gimana nih? Mengenai topik penipuan modus asmara, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Toto bahwa kita semua tahu kebanyakan penipu menggunakan akun palsu, foto palsu, dan semua jati dirinya adalah palsu. Atau mereka tidak menggunakan identitasnya sendiri di sosial media. Pertanyaannya adalah, jika kasus ini terjadi kepada kita sebagai PMI, apakah kasus tersebut bisa dipidanakan? Bagaimana caranya kita untuk melapor, sedangkan kita sendiri tidak tahu identitas yang sebenarnya, atau tindakan lain apa yang harus kita lakukan? Ini langsung dijawab atau gimana, Bu Anggi? Monggo Pak, monggo Pak. Oke, baik. Terima kasih. Penanya dengan siapa tadi ya? Nggak disebutin Namanya ya? ini Oke. belum disebutkan nih Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini di sini mewakili teman-teman. Yeah. Bagus sekali pertanyaannya, karena ini diborong dan langsung ke intinya. Bagaimana kalau kita sudah menjadi korban penipuan dan ternyata akunnya palsu, identitasnya palsu, kemana kita harus melapor? Rekan-rekan, pemerintah Republik Indonesia melalui kedutaan-kedutaan atau KJRI di negara luar pasti melindungi semua warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jika rekan-rekan mengalami kasus penipuan seperti ini, silahkan datang ke kedutaan atau KJRI untuk melakukan konsul. Seperti tadi saya sampaikan, ceritakan dengan membawa bukti-bukti yang saudara miliki. Ceritakan dari A sampai Z secara detail, jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang disembunyikan, mungkin karena malu. Bagaimana kronologisnya kita bisa menjadi korban penipuan. Nanti kalau di Hong Kong nih oleh Bu Anggi ini akan dipelajari, akan dilihat. Oh, ternyata penipu menggunakan akun media sosial Instagram, misalkan mengaku dari negara, misalkan ternyata mengakunya dari Indonesia. Ya, kalau ini dari Indonesia enak nih. Kenapa enak? Karena bisa langsung dikirimkan melalui Bu Anggi kepada kepolisian di Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Yang jadi masalah adalah kalau pelakunya menggunakan negara lain, tentunya prosesnya akan lebih sulit ya, karena Bu Anggi akan kerjasama koordinasi dengan negara lain. Tapi kalau dengan Indonesia, yang kebetulan di sini ditunjuk, saya salah satu yang ditunjuk untuk menangani apabila ada korban-korban seperti ini. Bagaimana cara melapornya? Nanti silakan koordinasi dengan Bu Anggi. Nanti akan dibuatkan formnya, kemudian dikirimkan ke kita. Kita di Bareskrim oleh tim kami akan dilakukan pengecekan, dipelajari. Ini siapa ya pelakunya? Kalau misalkan pelakunya mengaku polisi, pernah nih Bu Anggi kirim ke saya nih, pelakunya mengaku polisi, dinasnya di salah satu Polda di daerah Sumatera. Oh iya, di Sumsel. Ya, ada ya, Sumatera. Sumatera atau Palembang ya waktu itu ya? Ya pokoknya ya, daerah di Sumsel, Sumatera ya. Pak, di Sumsel ya. Nah, di Sumsel nih. Nah, begitu sampai di kita, oh karena ini di Sumsel lebih enak kalau kasus ini kita limpahkan ke Sumsel nih. Di Polda Sumsel kemudian ditangani ya. Walaupun mungkin penanganannya perlu waktu ya, karena ternyata mungkin setelah dicek oleh Polda Sumsel, oleh Polres setempat, oleh Polsek setempat, ternyata identitasnya kembali lagi palsu. Ternyata identitas itu hanya seorang yang tinggal jauh di perkampungan, tidak mungkin melakukan seperti itu. Nah ini mungkin ya, tapi kalau seandainya ternyata itu benar, kita pernah juga mengungkap sampai layering ketiga ternyata betul pelakunya di salah satu kabupaten di suatu provinsi. Jadi kembali lagi, bagaimana kalau kita menjadi korban penipuan, rekan-rekan PMI di sana menjadi korban penipuan, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan dihilangkan bukti yang punya. Misalkan bukti transfer, percakapan di media sosial, silakan di screenshot, kemudian dikirimkan ke Bu Anggi. Nanti data-data tersebut akan dipelajari oleh kita supaya kita tahu runtutannya, kemudian baru bisa kita proses. Sepertinya
Begitu ya penjelasan dari saya untuk runtutan kalau kita menjadi korban. Demikian Bu Anggi. Oke, siap. Admin, ada pertanyaan lain bisa ditampilkan? Oke, selamat malam Bu Anggi dan Pak Toto. Saya Levi, izin bertanya, apabila terjerat modus asmara, apakah langkah pertama yang harus dilakukan? Misalnya setelah video atau foto tersebut dipublikasikan ke pelaku dan korban mengalami trauma dan tertekan, apakah ada konseling yang disediakan untuk korban? Bagaimana menghindari dan mengetahui modus-modus kejahatan yang kini sedang marak? Apakah ada ciri-ciri tertentu? Terima kasih. Baik Bu Anggi, ini pertanyaannya juga sangat bagus. Satu per orang tapi nanyanya sampai 3. Ya. Yang pertama, apabila terjerat modus asmara, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya sadar dulu. Oh, jangan terus terbuai. Udah tahu ternyata ini Ariel bohongan, tetap aja ikutan, ya kan? Ya tentunya yang pertama adalah sadar. Setelah sadar, kemudian apa yang dilakukan? Ya jangan diikuti terus apa maunya pelaku, apa mau keinginan pelaku. Misalkan dia minta uang, dia minta foto kita. Ini karena ini menyangkut foto video ya. Nah ini yang biasanya kalau sudah terjerat asmara, biasanya nih pelaku akan minta sesuatu yang bersifat pribadi. Misalkan foto setengah, mohon maaf, setengah telanjang, terbuka, atau bahkan video, ya diajak video dengan pose yang tidak sesuai. Untuk apa? Ini kemudian digunakan oleh pelaku mengancam. Kalau tidak ditransfer, kalau tidak mau mengikuti pelaku, akan disebarkan di media sosial. Akhirnya tertekan. Sekali dikasih, misalkan minta 5 juta dikasih. Habis itu pasti akan diminta terus. Nah, apabila kita sudah terlanjur menjadi korban yang seperti ini, jangan turutin. Jangan diturutin. Mau Anda turutin seberapapun, Anda akan selamanya dijadikan tanda kutip apa sih namanya ya? Ya, kantong uangnya dia akan dimintain terus kita. Atau bahkan mungkin kalau lebih jahatnya lagi, dia akan, kamu kirim lagi nggak, minta foto video lain lagi. Kalau nggak ini saya sebar. Akhirnya banyak sekali foto video yang dimiliki korban, yang akhirnya akan semakin terjerat, susah lepas. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, segera berhenti. Tidak perlu dihapus, tapi blok saja. Ya, tidak usah berkomunikasi, di silent, dimatikan. Tidak usah lanjutkan berhubungan. Biar saja dia mau ngancam seperti apa, udah biarin, jangan dilayani. Karena kalau dilayani, percuma. Dia pasti akan meminta lagi. Itu tidak mungkin dia, ini terakhir, saya nggak akan minta uang lagi. Nggak mungkin. Pasti dia minta lagi. Hentikan. Setelah hentikan, kemudian datang atau ceritakan ke KJRI. Atau teman dulu mungkin, kalau mungkin takut nggak ada teman, minta didampingi ke KJRI. Atau mungkin mau pakai lawyer silahkan, atau langsung ke Bu Anggi silahkan. Nah, ceritakan kronologinya, kemudian Bu Anggi akan mengarahkan dibawa kemana ini kasus ini. Yang ketiga adalah bagaimana menghindari dan mengetahui modus-modus kejahatan yang kedua. Tadi mungkin terlewat ya, belum melihat tadi paparan yang saya sampaikan. Ya intinya yang pertama adalah kita harus dalam kondisi yang tenang, kondisi yang berpikir logis, jangan terlalu bersenang hati ketika punya teman baru di media sosial yang wow, ya. Memang rata-rata pasti orang memakai yang wow, nggak mungkin kalau cuma pasang foto, mohon maaf nih, misalkan karyawan di suatu perusahaan biasa, itu apalagi di situ ditulis gajinya hanya 5 juta sebulan, ya pasti orang nggak akan tertarik kan, fotonya pun foto biasa. Tapi kalau fotonya artis atau cowok ganteng, punya mobil, naik pesawat terus, dan ini akhirnya tergiur. Ya ciri-cirinya apa? Ya itu tadi, ciri-cirinya menampilkan kemewahan, ciri-cirinya menampilkan suatu keindahan yang membuat kaum Hawa tergiur ini Bu Anggi. Nah ini nih yang sulit ini, saya nggak bisa bicara ya karena saya kaum Adam nih. Jadi Angel ya ini Pak. kaum Hawa mudah sekali Intinya tergiur. kuncinya satu ya Pak. Apa itu? Waspada, ya nggak sih Pak? Betul sekali. Kuncinya Gimanapun kita berusaha menegakkan hukum, mencari pelakunya, itu nggak ada artinya dan kalah penting dibandingkan dengan pencegahan, ya nggak Pak?
Betul sekali. Nah, oke, siap-siap. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Bap saya Yani di Causeway Bay. Sekarang banyak modus yang memakai nama Facebook dan foto sama dengan kita. Terus add teman dan saudara kita. Ujung-ujungnya inbox dan pinjam uang dengan alasan sakit. Bagaimana cara mengatasi orang yang menyalahgunakan foto dan nama FB kita? Oke, Silakan. baik. Terima kasih Ibu Yani di Causeway Bay. Ya, bagaimana kalau ada orang memakai FB, foto dan identitas kita? Pertanyaannya adalah dari mana dia dapat foto dan identitas kita? Pasti dari kita sendiri dong. Kita pasang foto, kita pasang aktivitas kita di media sosial, kita tunjukin, kita kasih tahu kita lagi ada di Singapura, kita lagi ada di suatu tempat yang indah, kita lagi begini begitu, kita punya tas bagus nih. Nah, apakah nggak boleh posting? Boleh, tapi tentunya kita lihat dong, oh apa sih orang-orang ini kira-kira nanti kok bisa dapat ini dari mana? Ya berarti pasti kan dari teman kita. Yang pertama adalah ketika ada orang yang meminta berkenalan dengan kita ya melalui FB, verifikasi dulu dong. Ini siapa ya? Kok ada si Agus? Kan bertemannya pasti berteman dulu kan supaya bisa dapetin foto kita, pasti berteman dulu. Nah, jangan mudah mengapprove permintaan pertemanan. Cek dulu nih dari siapa. Oke, kalau toh sudah terlanjur berteman diambil ya sudah. Bagaimana kalau sudah terjadi? Ya kalau sudah terjadi dan kita tahu bahwa foto kita digunakan, maka kita screenshot itu akun itu tadi. Misalkan dia lagi pasang foto kita pakai baju merah, kita screenshot itu, kita posting di FB kita yang asli. Kita beritahukan, teman-temanku semua, ingat hati-hati, orang ini bukan saya, ini akun palsu. Jangan mau kalau di DM atau dikirimin pesan untuk pinjam uang dan lain sebagainya. Sementara itu yang bisa kita lakukan dan kemudian kita laporkan ke polisi, Pak, foto ini palsu, foto ini tidak sesuai. Yang jadi permasalahan adalah pihak Facebook sendiri tidak bisa kemudian men-take down seseorang sebelum ada laporan resmi atau permintaan dari kepolisian bahwa itu tidak benar. Jadi memang ini kendala, sangat sulit kita kalau ternyata loh, gua nggak merasa bikin foto itu kok, akun itu kok itu bisa muncul FB nama saya. Ya udah, sementara yang bisa kita lakukan adalah kita screenshot, kita posting di FB kita, di media sosial kita, beritahukan ke semua orang bahwa itu bukan saya. Kemudian laporkan ke polisi. Itu yang bisa saya sampaikan. Siap, siap. Lagi-lagi kewaspadaan ya, Pak, dan Betul lagi-lagi sekali. semua-muanya kalau kita sama-sama waspada saling menjaga insya Allah aman-aman. Ya, Next, ada lagi. Wow, panjang. Selamat malam, saya Galuh Dewi dari Choi Hung. Saya ingin bertanya tentang tema penipuan berkedok asmara. Apa yang harus dilakukan ketika kita tersadar, oh ternyata kita ditipu? Tadi udah dibahas kayaknya ini ya Pak, yang pertanyaan nomor satu bisa kita betul. skip ya Pak. Oke. Yang kedua adalah ketika sudah menjadi korban penipuan modus asmara, apakah uang yang sudah masuk di rekening tersebut bisa kembali? Nampaknya sulit, tapi nanti akan dijelaskan oleh Pak Toto. Yang ketiga, penipuan dengan orang yang tidak dikenal sebelumnya, apakah itu sebuah sindikat? Karena kebanyakan mereka memerankan menjadi seorang TNI, Polri, dokter, pilot. Silakan Pak Toto. Oke, baik. Terima kasih Bu Anggi. Selamat malam Mbak Galuh Dewi dari Choi Hung. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan ya, mungkin saya ulangi sedikit. Ya, tentunya setelah tersadar ya berhenti, blok, jangan berhubungan lagi, jangan mau ikutin kemauan pelaku. Kemudian ngapain? Ya segera laporin ke polisi, kumpulkan bukti-bukti, lapor ke polisi. Yang pertanyaan kedua, apakah uang yang sudah masuk rekening bisa kembali? Kemungkinannya bisa ada, tetapi sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Tadi pertama saya sampaikan bahwa biasanya setelah masuk ke rekening A akan digeser ke B, ke C, dan D yang baru kemudian dipakai. Yang pertama adalah tentu kita tangkap dulu nih pelakunya. Kalau pelakunya sudah tertangkap, kemudian kita akan lakukan penyitaan, penggeledahan. Rekeningnya, apa saja yang dia punya, apakah masih ada. Dan biasanya ya sudah habis. Di rekeningnya dia sudah kosong, atau kalau tadi dia punya sudah nggak banyak, atau toh sudah diambil orang dan sebagainya, atau sudah digunakan. Sehingga kalau dia kita tangkap ya kita tahan ya nggak
hampir pasti uangnya nggak kembali. Kecuali TPPU-nya bisa jalan, tidak pidana pencucian uangnya. Dari mana pencucian uangnya? Kalau kemudian kita bisa buka rekeningnya digunakan apa saja. Kalau digunakannya untuk makan di warung, di restoran, sebuah restoran, digunakannya untuk membeli baju, untuk membeli motor, nah itu bisa kita sita itu, kalau memang terbukti. Nah, dari penyitaan ini tadi, kalau sudah ketangkep, disita, kemudian divonis oleh hakim, biasanya barang-barang ini akan dilelang. Hasil lelangnya nanti akan dikembalikan kepada para korban. Yang jadi masalah kalau korbannya banyak. Bagaimana cara pengembaliannya? Nanti dengan sistem kurator. Akan ada kurator yang kemudian dikumpulkan siapa saja korbannya, berapa, pembagiannya gimana. Nah, nanti dari kurator itu yang akan membagi. Kalau korbannya banyak nih, misalkan ada 10 orang, dan ternyata dari 10 orang total 1 miliar, padahal hasil lelangnya hanya 100 juta. Dibalikin ke siapa nih uangnya? Nah, itu tadi peran kurator. Akan dihitung nih. Biasanya akan presentasi. Seluruhnya hanya akan mendapat 20% misalkan. Jadi yang korbannya 5 juta ya 20% saja dapatnya segini. Supaya apa? Adil ke semuanya. Itu udah langkah yang kesekian ya untuk bisa itu. Tapi poin intinya adalah agak sulit untuk menerima uang kembali apalagi dalam jumlah utuh. Intinya tipis ya Pak kemungkinan buat balik. Betul. Kemudian yang terakhir adalah apa nih, orang Indonesia sebenarnya itu sindikat. Betul. Ini sebuah sindikat dari pengalaman yang kita bongkar beberapa kali di Indonesia. Hampir keseluruhannya ini saya sebut ya Bu, biar rekan-rekan tahu, kita tidak mendiskreditkan sebuah negara, tapi biar rekan-rekan tahu, biasanya boleh nggak nih Bu Anggi disebut? Nggak apa-apa Boleh ya? Pak. Bapak. Biasanya pelaku adalah sindikat atau kelompok dari negara Nigeria, orang kulit hitam. Mereka pintar sekali, nggak tahu bagaimana ceritanya bermain peran. Nanti si A menjadi polisinya, si B nanti pura-pura menjadi saudaranya, si C lagi berpura menjadi temannya, akhirnya menjadi sindikat sehingga kita merasa oh benar ya, oh berarti si A ini benar kerjanya di sini. Karena apa? Diverifikasi oleh si B. Padahal si B ini juga temannya. Dibenarkan lagi oleh si C juga temannya. Ini sindikat dan kebanyakan ada di Indonesia itu ada tempat titik lokasi itu, mereka ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian ada di daerah Makassar, kemudian ada di Semarang, satu lagi ada di Medan. Rata-rata mereka ada di sekitar situ. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mencari rekening orang Indonesia yang mau dibeli, digunakan. Bahkan dia akan mencari nomor Indonesia, mencari identitas orang yang mau dipakai untuk jadi rekeningnya. Sehingga kita percaya, oh ditransfernya ke atas nama si A kok, alamatnya di sini jelas. Kita berani, padahal itu sudah dibeli, sudah tidak. Demikian Bu Anggi. Siap. Aduh. Kayaknya udah jam 10 nih Bu Anggi. Siap. Saya tahu ada tugas lain menanti Bapak. Ini sebenarnya masih ada 2.783 pertanyaan lain, tapi berhubung waktunya yang mepet, jadi saya izin menyimpulkan ya Pak. Silahkan Bu. Siap. Identitas pelaku penipuan online hampir seluruhnya adalah palsu, termasuk nomor rekening yang layering atau berlapis dari beberapa orang yang kadang juga kerap nggak dikenal. Kemudian kewaspadaan dan kemawasan diri merupakan modal utama untuk melindungi diri dari penipuan online. Teman-teman harus memahami bahwa kemapanan atau rejeki didapatkan dengan kerja keras dan berproses. Tidak ada yang instan, kecuali acara Ngopi Instan KJRI. Terima kasih atas partisipasinya Pak Toto dan teman-teman admin di belakang layar. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ibadah buat Pak Toto juga. Lancar penerbangannya malam ini Pak Toto, sehat kembali ke tanah air dengan selamat dan sukses tugasnya. Sekali lagi terima kasih Pak Toto dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sampai ketemu di acara Ngopi Instan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
ya.